Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru, anak-anak sekalian. Jadi untuk video kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat mustahil Allah, yaitu pengertian sifat mustahil Allah dan arti dari masing-masing sifat-sifat mustahil Allah tersebut. Nah, anak-anak harus mengetahui tentang beberapa sifat mustahil Allah tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifat mustahil Allah itu, anak-anak sekalian? Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin, yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mustahil merupakan kebalikan, ya, kebalikan dari sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, bila Allah wajib bersifat wujud, maka Allah mustahil bersifat adam. Nah, jadi wajibnya Allah itu bersifat wujud, maka mustahilnya adalah bersifat adam. Nah, sifat wajib baqa itu adalah sifat Allah. Kemudian kebalikannya adalah sifat mustahilnya adalah fana. Nah, itu adalah anak-anak sekalian, ya. Jadi ada beberapa sifat mustahil Allah, ada 13 sifat mustahil Allah. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Baik, yang pertama itu sifat adam. Nah, yang pertama sifat adam adalah sifat mustahilnya, ya. Sifat adam itu adalah mustahil. Nah, maksudnya Allah itu tidak mungkin tidak ada, jadi sudah pasti ada. Nah, lalu kemudian sifat yang kedua adalah sifat hudus. Nah, anak-anakku sekalian, maksud dari pertama kali ada, jadi keberadaan Allah itu tak ada permulaannya, tidak seperti kita yang dahulu tidak ada sekarang menjadi ada setelah diciptakan Allah melalui kandungan ibu. Nah, kita adalah makhluk yang baru, ya kan? Kita adalah makhluk yang baru, sedangkan Allah bukan zat yang baru. Tidak mungkin Allah bersifat baru karena Dia adalah Sang Pencipta. Itu, ya, itu adalah sifat mustahil Allah. Yang kedua adalah hudus, yang artinya baru. Lalu yang ketiga, anak-anakku sekalian, sifat mustahil Allah itu adalah fana. Fana artinya binasa. Binasa. Mustahil Allah bersifat binasa. Keberadaannya tetap dan tidak akan berakhir, berarti kekal. Ya, tidak akan pernah mati dan selalu ada. Ya, sementara kita suatu saat nanti akan binasa atau akan meninggal. Ya, begitupun dengan makhluk-makhluk lainnya, binatang, burung, kerbau, sapi dan sebagainya, itu akan meninggal, sedangkan Allah tidak akan pernah meninggal. Itu adalah sifat dari fana, sifat mustahil dari Allah. Jadi Allah tidak akan pernah meninggal. Kalau kita akan meninggal. Paham, ya, anak-anak sekalian? Lalu yang keempat adalah sifat mustahil Allah, adalah jadi sifat yang keempat ini adalah sifat mumassalatul lil hawadis. Jadi maksud dari sifat mustahil Allah yang keempat ini adalah bahwa Allah tidak bisa diserupai, ya, disamakan dengan makhluk-makhluk lainnya, atau bisa diperumpamakan seperti patung
atau seperti matahari, seperti pohon. Allah itu tidak. Jadi mustahil Allah itu bisa digambarkan seperti itu. Jadi itu adalah sifat mumasalatul lil hawadis. Ya. Lalu kita beranjak ke sifat yang kelima adalah sifat qiyamuhu bi ghairi. Ya. Jadi sifat yang kelima ini qiyamuhu bi ghairi. Jadi sifat yang bergantung. Jadi Allah tidak akan mungkin atau tidak mungkin bergantung pada makhluk-makhluk lainnya. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan kita manusia. Manusia selalu bergantung kepada Allah. Kepada Allah lah kita tempat berdoa, meminta pertolongan. Sedangkan Allah tidak. Jadi Allah tidak bergantung kepada makhluk-makhluk lainnya. Itu adalah sifat qiyamuhu bi ghairi. Ya. Itu sifat mustahil Allah yang kelima. Nah, sifat yang keenam ini adalah anak-anak sifat ta'addud. Ya, ta'addud itu sifat yang berbilangan, ya. Jadi Allah mustahil ada Allah yang pertama, Allah yang kedua, ketiga dan keempat. Jadi tidak mungkin, ya. Jadi Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, tidak mungkin Allah itu banyak, ya. Allah itu satu, tidak ada yang kedua dan ketiga dan keempat dan seterusnya. Itu adalah sifat ta'addud. Lalu yang ketujuh adalah sifat azzu. Ya, apa arti dari sifat arzu ini? Adalah lemah. Ya, sifat mustahil Allah itu tidak lemah. Ya, tidak akan pernah lemah. Beda dengan kita manusia, selalu lemah. Dan di mana tempat kita bertolong, meminta tolong dan memohon ampun, ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya anak-anak sekalian, jadi sifat azzu itu sifat lemah. Jadi mustahil Allah itu bersifat lemah. Ya. Nah, lalu kemudian kita beranjak ke sifat mustahil Allah yang ke-8. Ya, yang ke-8 ini adalah sifat karahah. Ya, karahah gitu. Sifat karahah ini adalah sifat terpaksa. Mustahil bagi Allah memaksa kita untuk memaksa. Ya, jadi paham maksudnya ya. Jadi Allah tidak mungkin akan bisa dipaksa. Artinya begini. Kalau kita ingin berdoa lalu kemudian kita memaksa Allah itu untuk menerimanya. Tidak mungkin. Itu adalah sifat karahah. Lalu kemudian sifat jahalah itu sifat yang ke-9 ya. Sifat jahalah itu sifat yang bodoh. Jadi Allah itu maha pintar, maha cerdas, maha bijaksana. Jadi tidak mungkin Allah itu bodoh. Yang punya sifat bodoh itu adalah manusia. Ya. Jadi Allah tidak mungkin dia bodoh. Coba kita lihat. Kreatifnya Tuhan menciptakan alam ini. Menciptakan gunung, kemudian menciptakan laut yang begitu indah dan luas, menciptakan gunung yang penuh dengan hutan, burung-burung dan sebagainya. Artinya Allah itu maha pintar, cerdas, kreatif. Menciptakan itu adalah sifat jahalah. Jadi Allah itu tidak mungkin bodoh.